pendeta mengajarkan ada hal yang tidak benar yang diajarkan bahwa Masya Allah. Allah itu Tritunggal, dan saya cari di Alkitab tidak ada kata Tritunggal. Yang saya dapatkan ya Allah itu Esa, artinya satu. Alhamdulillah, mantap, mantap. Nah, kalau ini kan udah satu langkah besar nih, mantap, mantap. Artinya tinggal di ininya. Tapi Ibu masih percaya Yesus disalibkan? Kalau yang saya baca di Alkitab, bukan disalibkan, tapi digantung dalam satu tiang. SSJ ini disula. Mantap, disula ya. Mantap, mantap. Sip, Gurunda, mungkin diberikan siraman rohani? Bukan, Rojali. Siraman Rohingya, walah. Gurunda. Iya, gimana, Dek? Nah, ini Gurunda. Jadi ada seorang ibu yang di umur 35, sekarang ibunya ini di umur 37. Dia baru menyadari di sana, Gurunda, kalau Yesus itu bukan Tuhan, bukan Allah, dan Yesus itu tidak disalibkan tapi disula gitu. Nah, ini sisa apa nih, Gurunda nih, supaya dia memeluk kebenaran? Silahkan. Ya, kalau misalnya beliau tidak percaya lagi Yesus sebagai Tuhan, nah yang jadi permasalahan kemudian adalah disulah. Posisi Yesus di sana disulah ya. Silakan, Bu. Gini Pak ya, maksudnya gini. Iya. Memang di Alkitab kan diajarkan bahwa memang Yesus itu bukan Allah. Jadi yang salah orangnya, bukan Alkitabnya yang salah, tapi orangnya gitu. Iya, ya maksudnya orangnya yang salah itu yang mananya, Ibu? Yang percaya kepada penyaliban atau gimana ini? Begini, misalnya masalah Tuhannya orang Kristen atau Allahnya orang Kristen siapa, kan begitu. Di Alkitab kan sudah dijelaskan bahwa Allah itu bukan Tritunggal kan. Jadi yang salah orangnya, bukan Alkitabnya. Alkitabnya itu benar, apa yang disampaikan di dalam Alkitab itu apa yang disampaikan Yesus, apa yang difirmankan Allah itu betul. Tetapi yang percaya Tritunggal itu ternyata dia bolak-balik kan, yang berarti yang salah orangnya, bukan Alkitabnya yang salah kan. Di Alkitab bilang Allah itu berarti benar kan. Itu bilang Allah itu Tritunggal itu salah kan, tidak ada di Alkitab. Jadi kalau saya menilai orangnya yang salah kaprah gitu. Iya. Jadi pendapat itu juga ada benarnya. Hanya saja kalau kita berbicara mengenai Yesus nih, di Bible itu ternyata Yesus didudukkan sebagai apa bilangnya ya? Manusia yang esa. Nah, ini yang jadi masalah itu di situ. Ketika dikatakan bahwasanya Allah itu esa, maka esa pula dia yang ditunjuk sebagai perantara antara Allah dengan manusia, yaitu Yesus. Itu gimana menurut Ibu tuh? Yesus juga ternyata esa. Di dalam 1 Timotius 2 nomor 5, ya gimana itu? Ya, Yesus kan itu Allah turunkan, Allah utus kan, cuma dia kan yang diutus dari langit kan begitu. Bukan berarti utusan Allah cuma satu, kan banyak kan, nabi-nabi lain kan betul. Juga diutus Allah, cuma ya gitu. Jadi tidak, kalau masalah ya di dalam Bible Ibu sendiri ya, memang ada sengaja pesan yang disampaikan kemudian untuk menyampaikan kepada orang-orang yang percaya Yesus, dalam arti percaya kepada orang-orang yang menggambarkan tentang Yesus. Karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. 1 Timotius 2 nomor 5.
Padahal yang esa itu kan cuman Tuhan. Kalau Yesus itu tidak esa. Karena Yesus itu banyak, orang yang manusia itu banyak. Nah, yang esa di atas muka bumi ini pencipta alam semesta aja kan yang kita kenal. Tapi di dalam konsep pengabaran Paulus kepada jemaat yang ada di Timotius, itu justru kemudian dikatakan Yesus ini esa juga. Nah, bagaimana Ibu memahami konsep esa yang sebenarnya? Kan di situ kalau tidak salah di Yohanes 17 ayat 3 kan dikatakan di situ kita harus percaya satu-satunya Allah dan satu-satunya kan utusan Allah kan itu Yesus. Di situ kan ditulis satu-satunya. Jadi mungkin mereka merujuk ke situ karena sebagai orang Kristen kita harus mengimani bahwa Allah ada satu dan utusan Allah satu-satunya Yesus yang turun dari langit, mungkin satu-satunya yang turun dari langit. Kan yang lainnya semua rata-rata kalau nabi-nabi lain kan di bumi kan tidak diutus dari langit, tapi diutus di bumi begitu. Jadi kepercayaan kalau orang Kristen bahwa kita harus mengimani adanya Allah dan adanya satu-satunya utusannya yang dari langit, bahkan di Alkitab bilang dari surga, yaitu Yesus begitu. Oh, jadi kalau kita menilai dari apa yang diuraikan Yesus kepada anak angkatnya bernama Timotius itu, bahwasanya Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Yesus. Di situ tidak mendudukkan Yesus itu sebagai hal yang setara dengan Allah gitu ya Bu ya? Iya, kalau Yesus itu tidak setara dengan Allah. Terus esa yang dinisbahkan, yang didudukkan kepada Yesus itu esa dalam arti kata apa? Hari pertama. Ya, esa dalam arti kata orang Kristen harus mengimani bahwa Yesus itu satu-satunya utusan yang Allah dari langit gitu. Satu-satunya ya. Saya rasa bukan Yesus satu-satunya utusan dari langit. Iya, kalau misalnya di dalam dunia ini banyak utusan Allah, tapi satu-satunya yang turun dari langit yaitu Yesus. Lalu bagaimana dengan pernyataan di dalam 1 Korintus 15:48? Makhluk-makhluk surgawi itu sama seperti Yesus yang berasal dari surgawi. Di situ dikatakan makhluk-makhluk, berarti banyak, bukan cuma Yesus. Iya, dia kan itu kan makhluk-makhluk itu ya mungkin diperuntukkan untuk malaikat ya. Kan banyak, kalau malaikat kan banyak. Kan di Alkitab bilang berlaksa-laksa, tak terhitung. Tapi murid-muridnya juga dikatakan di dalam kitab Ibu Yohanes 17 nomor 16 bahwasanya dia mengatakan mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Begitu juga di dalam Yohanes 17 nomor 14, di situ juga mereka membenci mereka karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi murid-murid Yesus ini dikatakan bahwasanya bukan hanya dia yang bukan berasal dari dunia. Jadi kalau esa yang dititipkan oleh Paulus di 1 Timotius 2 nomor 5, saya rasa itu bukan arahnya ke sana. Paulus ini ingin mendudukkan Yesus ini setara dengan pencipta alam semesta. Karena kalau dengan alasan satu-satunya dari surga, Yesus sendiri membantah itu. Yohanes 17 nomor 14, Yohanes 17 nomor 16. Mereka yang dimaksud sini adalah manusia yang pengikut Yesus kala itu, yaitu murid-muridnya, juga bukan berasal dari dunia. Berarti dari mana? Enggak mungkin dari neraka. Berarti dia sama-sama dari langit. Artinya mereka orang-orang yang ditahirkan, yang dikuduskan kemudian.
Nah, Oke, ini dia. kalau Iya. murid kalau kita tahu ya Pak, kalau kita tahu itu murid-murid Yesus itu sebenarnya tuh bukan dari dari dunia kan, dia dari dunia. Cuman ada satu ayat karena saya tidak bawa Alkitab, saya tidak ada satu ayat bahwa dia mengatakan begini, kita ini berasal kita ini kita ini berasal dari bawah, dunia. dari dunia. Ya, Yesus ya dari kita ini atas. kita ini berasal dari dunia. Tetapi ada rujukannya itu Pak, sehingga mereka ngomong begitu. Iya. Jadi orang Iya, sementara orang dari dunia katanya. Tapi Yesus sendiri mengatakan bahwasanya mereka bukan dari dunia ini. Sama seperti aku bukan dari dunia ini. Nah, itu dia. Jadi kalau dipahami, rujukannya itu, tapi saya sudah lupa. kalau dipahami bahwasanya Yesus Esa itu artinya satu-satunya orang dari surga, itu sudah tertolak. Paulus ini sedang ingin mendudukkan Yesus yang disampaikan di dalam suratnya kepada anak angkatnya Timotius, itu pesan bahwa Yesus itu setara dengan Tuhan. Setaranya Iya, dia karena kalau- dia Esa. Yesus Esa, Allah juga Esa. Berarti ada dua yang Esa di sana. Esa itu artinya Ya, tak ada duanya. Mungkin bukan sah. Kalau sah kan dia bilang sah kan. Mungkin ya Paulus pendapatnya begitu. Kalau saya tidak, karena Yesus dan Allah itu tidak setara. Itu berarti Yesus duduk sebagai rasul ya, utusan aja ya. Iya, duduk ya. Lalu bagaimana dengan pengajaran-pengajaran Paulus yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Theos yang datang mengambil rupa manusia? Contoh misalnya di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Theos datang mengosongkan diri, lalu kemudian mengambil rupa manusia, menjadi setara dengan manusia, lalu taat, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Theos itu Tuhan ya. Kalau kita jujur, Theos itu dewa. Kalau Tuhan dalam bahasa Yunani Iya. itu akontas. Iya. Kalau dewa itu sama seperti malaikat. Kalau ya, jadi Yesus itu kan diciptakan sebelum datang ke bumi, kan dia diciptakan oleh Allah dalam bentuk roh. Nah, itu yang jadi makanya bilang sebelum ada itu bilang sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Ya itu benar, Iya. karena awal ciptaannya itu Allah itu ya Yesus dalam bentuk roh. Nah, itu Allah turunkan melalui kandungan Maria. Karena Allah kuasa, apapun yang Allah mau buat pasti kan akan jadi. Tapi kan banyak orang Kristen bilang bahwa firman itu yang jadi daging, ya bukan seperti itu. Yang firman itu adalah perkataan Allah. Firman Allah berkata, toh? Jadi firman itu bukan firman itu yang jadi manusia, tapi Yesus membawa firman Allah ke dunia untuk memberitahu kepada orang-orang bahwa inilah firman Allah, perkataan Allah. Iya, Iya. berarti kedudukan Yesus di sini murni sebagai rasul, dan satu Tuhan itu Ya. adalah Dia yang telah mengutus dirinya, kan gitu. Ya. Kalau boleh tahu Ibu dari Dia sekte yang- mana ini? Ya, enggak, saya belajar sendiri, saya gemim, tetapi saya berpikir begini, kok ini pendeta mengajarkan tapi soalnya terlalu berbelit-belit, kalau misalnya menjelaskan Alkitab terlalu mengambang begitu. Pernah saya tanyakan, Pak Pendeta, kalau Yesus itu Allah, waktu dia berdoa di Taman Getsemani, dia berdoa kepada siapa? Dia kan Allah. Terus dia berdoa kemana? Oh, dia berdoa. Mengajar kita berdoa. Bagaimana cara berdoa? Oh, berarti dia berdoa itu bohong. Karena kan Pura-pura. dia pendeta bilang, oh dia mengajarkan kita berdoa.
Jadi saya tanya, saya bilang, oh berarti Yesus itu berdoa bohong. Berarti tidak, dia berdoa benar-benar itu. Tapi yang dia, kalau dia berdoa benar-benar itu berdoa kemana? Kan saya lihat itu ada kayak sinar, itu siapa itu? Oh itu Bapa di surga. Terus itu Bapa di surga siapa? Dia sendiri. Kok bisa dalam satu di bumi, satu di surga? Saya bilang begitu, bilang, oh ya memang itu karena Allah itu kuasa, tapi tidak seperti juga itu Allah mau membohongi kita. Allah bilang, inilah anakku yang kuutus. Terus dia sendiri yang turun, berarti Allah kita bohong kalau gitu. Kalau memang dia mau turun sendiri, pasti dia ngomong, saya mau turun sendiri. Ya kan begitu. Loh, oh tidak seperti itu. Jadi saya buka sendiri, saya punya Alkitab, saya teliti sendiri. Oh bahwa selama ini Pak Pendeta kayaknya tidak sesuai dengan apa yang Alkitab dia ajarkan. Makanya saya inisiatif sendiri buka begitu. Iya. Ya, jadi saya bersyukur ya kalau misalnya dari pihak Kristen ada yang mendudukkan Yesus itu sebagai rasul, sebagai utusan Tuhan, dan tidak mencampur adukkan kemudian Tuhan yang Maha Esa ini dengan kedudukan makhluk berupa yang bernama Yesus, berupa manusia yang datang sebagai hambanya yang suci untuk mengajarkan kemudian Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Jadi hanya tinggal satu langkah lagi ketika ibu sudah memahami bahwa Yesus itu adalah rasul, dia utusan Tuhan, yaitu bagaimana mendudukkan ajaran Yesus ini cakupannya hanya berlaku untuk Bani Israel saja. Beliau datang di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang yang sesat dari umat Israel. Nah, bagaimana ibu menyikapi pernyataan Yesus tersebut? Dibuka mute-nya Ibu. Ibu dijawab, Bu. Buku Ibrani di mobil MG. Coba cek dulu. Tolong. Dibuka mute-nya, Bu, positif dibuka mute-nya, ke mute itu mikrofonnya. Ya. Di Matius 24 ayat 14 kalau nggak salah itu Pak. Di situ ada dibilang, pergilah kamu Jadikanlah. Jadikanlah murid. Tertulis itu ada kan di situ dari semua bangsa kan tertulis di situ. Ya, tapi sangat disayangkan karena itu terjemahan yang melanggar semua nasihat Yesus, di mana semua cakupan-cakupan dakwah beliau atau penginjilan beliau itu hanya mencakup kepada Bani Israel saja. Bahkan diakui sendiri oleh Lukas di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 23, dari keturunannya lah sesuai yang telah dijanjikannya Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel. Juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Nah, Yesus pun mengakui, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 15:24. Kalau dikatakan jadikanlah semua bangsa muridku, berarti kontradiksi dengan keadaan Yesus ketika bertemu dengan seorang Samaria.
Seorang Samaria, kemudian seorang ibu yang menginginkan anaknya sembuh dari penyakitnya, kemudian itu memohon, mengemis kepada Yesus agar supaya anaknya disembuhkan. Tapi Yesus hanya sekedar dimintai menyembuhkan anak saja yang sifatnya duniawi. Dia menolak. Dia mengatakan tidak patut roti yang dipersiapkan, yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Lalu ibu itu mengatakan, benar ibu, benar Tuan, katanya. Tetapi bukankah anjing makan remah-remah atau sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Imanmu betul, imanmu besar ibu. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Berarti Yesus mengaminkan wanita yang percaya kalau dia itu sebagai Mesias, yang percaya kalau dirinya itu adalah utusan Tuhan, itu didudukkan oleh Yesus hanya sebagai pemakan remah-remah alias anjing. Apatah lagi yang hidup di zaman sekarang ini dianggap apa oleh Yesus? Sedangkan Yesus di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6 dikatakan Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umatku Israel. Itu kata Yesus. Jadi murid yang setia tidak akan mungkin keluar dari Bani Israel, tidak mungkin. Adapun Matius 28 nomor 19 itu mohon maaf saya harus katakan itu adalah penambahan yang tidak ada di manuskrip. Tidak ada di manuskripnya. Matius 28 itu hanya sampai kepada data 15. Bahwasanya yang harus tersiar sampai hari ini adalah tentang tentara-tentara upahan. Tak ada hubungannya. Jadi kalau ibu sudah mengakui beliau ini adalah seorang rasul utusan Tuhan, berarti ibu sudah bagian, imannya itu sudah bagian daripada imannya umat Islam. Sayangnya ibu merasa Yesus diutus untuk ibu dengan menggunakan data-data sisipan. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Beritakanlah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Padahal terjemahan yang sesungguhnya berdasarkan original dari bahasa Yunaninya itu sendiri katakan, jadikanlah murid seluruh bangsa muridku. Itu terjemahan yang betul. Jadikanlah murid segala bangsa muridku. Artinya segala bangsa muridnya itu ada 12 suku bangsa. Di antaranya Benyamin, di antaranya Nat, di antaranya Lewi, Yusuf, dan seterusnya. Bukan kita orang Indonesia, kita bukan bangsa muridnya. Bangsa murid Yesus itu ada 12. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 ini? Cuma 12 saja muridnya. Makanya nanti ibu ada pada Matius 7 22-23 orang-orang yang kemudian sampai pada level bermujizat mengusir setan. Tapi Yesus menolak mereka. Menolak mereka. Al-Quran mengatakan itu juga, bahwasanya wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Di saat manusia semua dikumpulkan di hari kiamat, Yesus akan menolak. Kata Allah, apa yang mereka sembah di dunia selain daripada aku akan menjadi musuh bagi mereka, dan akan menolak pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan terhadap dirinya. Nah, itu yang dikatakan di dalam Al-Quran. Betul saja. Jadi saudara-saudara Kristen kemudian ini, saudara-saudara Kristen, mohon maaf saya katakan, Katolik dalam hal ini, agama pertama menyembah kepada manusia bernama Yesus, itu Katolik, itu ditegur oleh Al-Quran, dijelaskan oleh Al-Quran. Mereka akan ditolak oleh yang mereka sembah, yaitu Yesus. Dan Matius 7:22 sampai 23, betul, Yesus itu kemudian mengusir mereka. Nah, artinya kalau Katolik aja sudah keliru, sementara ibu hanyalah menganut agama yang pecahan-pecahan dari agama Katolik, ya, Katolik aja ditolak oleh Yesus. Lagian Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel.
Kisah Para Rasul 13:23. Dari keturunannya lah sesuai yang telah dijanjikan Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel. Bagi orang Israel. Berarti bukan kita, bukan ibu, bukan saya. Nah, sekira begitu ibu. Demikian. Iya, saya paham maksudnya. Tapi apa ya? Tapi kalau di Kisah 4 ayat 12 kan juga di situ ada dibilang keselamatan tidak pada siapapun kecuali di dalam Dia atau Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada, di bawah kolong langit ya, berarti tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, olehnya kita mendapatkan keselamatan. Itu maksudnya apa? Oke. Ini sebenarnya adalah sesuatu yang sifatnya, mohon maaf saya harus katakan, sesuatu yang sifatnya pembodohan dan hanya berlaku kepada orang-orang yang tidak mau menggunakan akal. Mohon maaf ditutup aja dulu Bu, noise-nya kencang kali. Jadi kalau ibu membaca dalam Kisah Para Rasul 4:12 yang ibu maksud ini, dan keselamatan tidak ada dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Bisa di-mute nggak ini? Host, ada nggak yang bisa proaktif untuk memute ibu kita ini? Nggak boleh Sakit kuping ibu. saya. Jadi kalau nggak bicara di mute aja ibu. Itu positif. Ya, makasih. Oke. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Ini bohong. Karena sebelum anak Maria diberi nama Yesus, terlebih dahulu asisten Nabi Musa itu lebih dulu menyandang nama ini. Ya, Yesua. Yesua ini adalah nama yang lebih dulu disandang anak dari Nun, Yesua bin Nun. Jadi ini adalah, mohon maaf, ini adalah pengajaran kebohongan. Karena bukan Yesus orang pertama yang menyandang nama Yesua. Yesua itu sudah pernah disandang oleh asisten Nabi Musa, yaitu Yesua bin Nun. Kalau ini Yesua Hamasia atau Yesua ibnu Maryam, atau Yesus atau Isa anak laki-lakinya Maryam. Ada lebih dulu menyandang nama itu, yaitu Yesua bin Nun. Jadi ini kebohongan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Lagian ini bukan ucapan Yesus. Ini ucapan asisten Paulus bernama Lukas. Itu. Jadi ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan. Kenapa saya katakan tidak bisa dijadikan sebagai alasan? Coba ibu baca di Matius 21 nomor 31. Apa kata Yesus di situ? Pemungut cukai dan wanita-wanita sundal itu lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga. Apa alasannya? Karena mereka percaya kepada Yohanes Pembaptis. Berarti di dalam nama Yohanes Pembaptis, pesundal dan pemungut cukai lebih dulu masuk ke dalam surga, ibu. Jadi orang-orang itu diselamatkan hanya oleh karena mereka mengikuti pengajaran Yohanes Pembaptis. Nah ini, makanya Kisah Para Rasul 4 nomor 12 hanya digaungkan oleh pendeta-pendeta dan pastor-pastor untuk menggait orang-orang yang tidak belajar Bible agar mereka dengan setia rela susah payah bekerja sebulan penuh dan menyumbangkan secara tanpa dalil kepada pendeta dan pastor 10% untuk kekayaan pribadi mereka. Ini yang disebut-sebut selalu pendeta ini untuk menjual Yesus. Tak ada keselamatan, jangan keluar, jangan belajar hanya di Yesus. Itu cuma tipuan. Sebenarnya orang yang pertama menggunakan nama Yesua itu adalah asisten Nabi Musa. Nah, silakan. Yang saya tahu kalau yang pajak itu, pengut pajak itu dengan perempuan yang tadi dibilang itu
kalau saya itu mereka itu apa bertobat. Jadi makanya Yesus bilang kalau misalnya biar maksudnya apa pesunda kalau dia mau bertobat dia bisa masuk kerajaan surga, itu mungkin maksudnya. Iya, itu betul. Jadi bukan mendudukkan Yesus ini sebagai, ini kan yang ingin disampaikan kemudian oleh Lukas, mendudukkan Yesusnya sebagai Tuhan yang datang menjelma menjadi manusia, sama seperti Paulus. Sedangkan menurut Yesus, cara untuk masuk surga itu bertaubat, itu betul, beramal. Makanya Yesus mengatakan perbanyaklah harta surga, karena harta surga itu tidak dimakan oleh kara, tidak lekang oleh waktu. Harta surga yang dimaksud di situ adalah amal kebajikan. Coba lihat di dalam Matius 19, mulai dari nomor 16. Ketika ada seorang bertanya kepada Yesus, "Guru, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa masuk ke dalam surga?" "Apa yang kamu temukan bacaan di dalam Torah?" kata Yesus. "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini orang lain, hormati ibumu," dan seterusnya. Apa kata orang itu? "Aku sudah melakukan itu." Kata Yesus, "Kalau begitu tinggal satu." Apa? "Jual semua hartamu, berikan kepada anak yatim, berikan kepada si miskin. Kalau kamu sudah melakukan itu, maka datanglah kemari, ikutlah denganku." Tak ada cerita-cerita kemudian bahwa akulah satu-satunya jalan, percaya kepada Yesus. Percaya sebagai apa? Percaya sebagai rasul. Sebelum dia datang, orang yang hidup pada zaman Musa, apakah percaya kepada nama Yesus baru bisa selamat? Enggak. Yesus tak dikenal. Bahkan Yesus itu nama palsu itu Yesus. Yesus itu nama orang Yunani, nama orang Romawi. Maria atau Miriam dalam bahasa Aramaik itu tidak mengenal Yesus. Yesus itu tokoh fiktif buatan barat, buatan orang Romawi, demi untuk menggantikan dewa mereka, dewa Zeus, Hercules. Yesus itu nama aslinya Yesua atau Isa atau Isa dalam Islam. Tak ada itu Yesus. Us itu orang Yunani. Jadi ketika kemudian dikatakan ini mau didudukkan ini sebagai perkara benar, itu juga tidak keliru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bohong. Bohong itu. Kenapa? Karena nama-nama lain itu banyak yang Kristus juga. Harun Kristus, Daud Kristus, Salomo Kristus, Saul Kristus. Bukan cuma Yesus yang Kristus. Nama-nama yang tadi itu nama-nama yang diberikan, termasuk Ismail. Itu adalah nama-nama yang Tuhan langsung berikan kepada mereka, termasuk Ishak. Jadi ini tipuan. Nah, sedangkan kedudukan umat Islam di sini adalah ketika mendudukkan Yesus yang kami maksud Isa sebagai rasul, sebagai utusan Tuhan, itu adalah satu hal mutlak yang harus dihadirkan dalam iman Islam. Dalam iman Islam, kami umat Islam wajib hukumnya mengenal nama Isa atau Isa alaihi salam yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Wajib, nggak boleh tidak. Tidak sah imannya seorang Islam kalau tidak beriman kepada para nabi, termasuk beriman kepada Isa alaihi salam. Nah, seperti itu Ibu. Iya. Buka, silakan. Iya. Saya sudah bisa paham. Tapi ya itulah selama ini yang saya baca di Alkitab, ada sisipan kayak gitu. Iya Ibu. Tapi saya boleh tanya? Silakan. Dengan senang hati. Ya gini, kan banyak sedengar orang Kristen bilang bahwa maaf ya, Muhammad itu tidak ada, katanya tidak ada apa ya, dia bersaksi dirinya sendiri gitu. Iya.
sedangkan saja Yesus ada saksinya, ada yang melihat. Baik. Tapi mereka tidak itu, apalagi katanya Muhammad itu tidak ada saksinya. Dia bersaksi dirinya sendiri begitu. Itu bagaimana? Benar Baik. atau bagaimana atau salah? Baik Ibu, bagi kami umat Islam, sebuah kebenaran itu tidak perlu pengakuan dari orang. Misalnya nih, Bang Suma dapat prestasi dari kantor. Saya nggak butuh pengakuan tetangga, saya nggak butuh pengakuan siapapun. Dan tanpa pengakuan mereka, prestasi itu, penghargaan itu benar-benar ada di genggaman saya. Kebenaran itu tidak perlu saksi. Seperti contoh yang sering saya uraikan, ada seorang anak dibunuh di tempat yang gelap. Pembunuhnya melakukan dengan sangat terlatih, sampai-sampai tidak ada yang mencium kejadian tersebut. Anak itu benar-benar dicincang, ya, kemudian dibunuh, dikubur, entah di mana dibuang. Berjalan waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tak ada yang melihat itu. Orang tuanya hanya mengatakan anakku hilang entah kemana. Sudah ikhlas karena udah 10 tahun yang lalu kejadiannya. Pertanyaannya, apakah kejadian itu menjadi tidak benar? Karena tidak ada yang menyaksikan. Tetap aja betul. Makanya kami umat Islam itu, pedoman kami hanya Quran. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi ilmi. Allah menjadi saksi atas Nabi Muhammad yang kepadanya diberikan Al-Quran. Allah menurunkan dengan ilmunya. Wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Dan para malaikat pun menyaksikan itu. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Jadi kebenaran itu tidak perlu banyak saksi. Mau dia 1 saksi, 2 saksi, itu tak masalah. Kebenaran itu mutlak kebenaran. Justru satu kebohongan yang dipaksakan untuk menjadi benar, maka harus butuh kesaksian-kesaksian palsu. Semakin banyak saksi itu justru semakin mencurigakan. Ini kok banyak kali saksi, tapi nggak ada satupun nama yang bisa disebut. Contoh, ketika Lukas menerima pemberitaan, dikatakan malaikat datang kepada mereka, disaksikan oleh banyak gembala di padang rumput. Ditanya, siapa nama gembalanya? Banyak namanya, pokoknya banyak. Satu aja sebutkan. Pokoknya banyak. Satu aja, pokoknya banyak. Siapa saksi melihat Lukas bertemu dengan Yesus? Pokoknya banyak. Siapa saksi melihat Yesus bertemu dengan Paulus? Pokoknya banyak. Siapa yang saksi melihat kemudian Markus bertemu dengan Yesus? Pokoknya banyak. Intinya apa? Percaya aja. Kalau Al-Quran tidak. Al-Quran itu Allah yang menjadi saksi. Orang yang sesama dengan Rasulullah, istrinya, pamannya, mertuanya, sepupunya, pamannya, tantenya, semua jadi saksi. Apa buktinya? Sejazirah Arab Islam. Berarti mereka penikmat daripada kebenaran Al-Quran. Kalau Al-Quran itu tidak betul, sehari, 2 hari, 3 hari sepeninggal beliau, Arab kembali murtad. Tetapi selama beliau berdakwah, selama beliau menyampaikan risalah Islam berpuluh tahun, Nabi Muhammad, mereka lihat orangnya terpercaya, orangnya tidak punya cacat, orangnya tidak pernah bohong. Apa yang dilakukan betul-betul memperlihatkan akhlak yang baik. Hanya orang-orang yang membenci mereka, yang tidak sesaman dengan beliau, yang membenci dia, yang tidak sesaman dengan dia, beliau, yang tidak pernah bertemu dengan beliau, yang tidak pernah bersentuhan dengan beliau, yang ngarang-ngarang cerita untuk menjelekkan beliau. Kejelekan beliau, kalau ada kejelekannya, belum sampai ke Indonesia, orang Arab jauh lebih dulu tahu. Keburukan beliau, kalau betul-betul beliau adalah buruk, pembohong, maka sampai ke Indonesia. Tetapi kemudian orang-orang Arab kemudian yang pertama kali menolak apa yang beliau sampaikan. Selayaknya Lukas, selayaknya Paulus, selayaknya Markus ditolak di tempat di mana dia itu menulis. Artinya penulis-penulis Bible ini orang-orang yang tidak dipercaya.
Lalu kenapa kemudian tulisan mereka laris? Tulisannya laris karena Romawi kuno, Yunani kuno itu sudah memiliki aliran kepercayaan Hinduisme, Hellenisme, Politeisme, tapi mereka tidak punya kitab. Begitu ada penulis-penulis yang tadi menghadiahkan kitab kepada mereka, haluluda, mereka kemudian punya kitab. Karena mereka punya kekuatan, kitab yang dianggap suci. Kerajaan Romawi siapa yang tak kenal? Imperium Romawi siapa yang tak kenal? Begitu Imperium mengatakan, Kaisar mengatakan, wajib hukumnya kalian menjadi Katolik, tidak penggal. Maka semua orang di bawah kuasa Kekaisaran Romawi akan menjadi Katolik. Berkuasalah agama itu. Tapi kenapa Yesus sendiri tidak pernah Kristen? Kenapa Yesus sendiri tidak mengenal perjanjian baru? Kenapa Kristen sendiri tidak memberikan legitimasi kepada penulis perjanjian baru? Kenapa Yesus tidak pernah masuk gereja? Kenapa Yesus tidak memberikan legitimasi terhadap kekristenan, terhadap Romawi, terhadap Katolik, dan seterusnya? Kenapa? Nah, orang yang cupu tidak menggunakan akal, apa katanya? Pokoknya kami percaya Bang Suma karena banyak saksi-saksi. Hati-hati. Pembohong ketemu pembohong, lalu kemudian bertemu dengan pembohong, lalu dibenarkan oleh pembohong, lalu diaminkan oleh pembohong, maka kebohongan dan kebohongan akan menjadi seperti seakan-akan. Seakan-akan. Saya ulang, kebohongan itu kalau didukung oleh kekuatan, maka kebohongan itu seakan-akan nampak seperti kebenaran. Islam tidak akan sampai ke Indonesia kalau apa yang ibu jadikan standar saksi. Rasulullah menerima Al-Quran. Misalnya wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaqa. Ayat ini disampaikan Rasulullah kepada para sahabatnya. Diterima. Apakah mereka langsung percaya? Kagak. Sebagian mereka menentang, sebagian mereka menolak. Besok hari Rasul menerima wahyu lagi. Sudah mulai ada yang terketuk hatinya. 2 hari kemudian menerima wahyu lagi. Terketuk hatinya. Sudah mulai ada yang jatuh cinta. Sudah mulai ada yang menyatakan menjadi pengikut. Aku beriman kepadamu wahai Rasulullah. Perkenalkan kepada aku Tuhanmu. Siapa Tuhanmu itu? Rasulullah memperkenalkan. Ini orang semua jatuh cinta. Sehingga sebenua Arab kemudian la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. 1400 tahun Yesus konon penguasa, namanya hebat. Bahkan sebagian besar orang Kristen lebih mula-mula menganggap dia adalah jelmaan Tuhan. Tapi kok ditolak? Tapi kok gagal? Nah, terakhir, berbicara mengenai kesaksian ibu. Coba kita baca di dalam Yohanes 8. Apa pengakuan Yesus di sana? Jika engkau menghakimi manusia, apa gini, aku tidak pernah menghakimi manusia, gitu ya teman-teman. Gini, kamu menghakimi menurut manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku Yesus menghakimi, maka penghakimanku itu betul. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, 1. Dan Bapa yang mengutus aku juga bersaksi tentang diriku, 2. Berarti cukup 2. Aku dan Bapakku saja. Anda mau terima, Anda mau tidak terima, EGP. Yang jelas aku menghakimi bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Dia, Bapa yang telah menemani aku. Aku tidak seorang diri, aku berdua dengan Bapa. Sebab di dalam kitab Tauratmu pun dikatakan 2 orang sah itu, 2 orang saksi itu adalah sah. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Lakinillah yashhadu bima anzala ilaika ansalahu bi ilmi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Justru Rasulullah ini bukan cuma berdua dengan Allah, tapi disaksikan oleh para malaikat. Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Allah menurunkannya dengan ilmunya. Dan para malaikat-malaikat pun menyaksikan. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Wa kafa billahi syahida. Jadi bagi kami tak ada keraguan. Karena Al-Quran dihafalkan bukan berdasarkan kesaksian. Kalau berdasarkan kesaksian bahaya. Kenapa? Karena bisa jadi orang-orang yang ada di sekelilingnya itu bersaksi palsu. Kenapa? Karena mereka ini bukan nabi.
Yang nabi cuma satu, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau mereka menjadi saksi, aku bersaksi, aku bersaksi, aku bersaksi, bagaimana kita bisa menjamin orang-orang selain daripada nabi itu kesaksiannya betul? Apa jaminannya? Apa jaminannya? Tidak bisa. Pejabat sekarang sekolah tinggi-tinggi menjadi prop, disumpah dengan Al-Quran, disumpah dengan Bible, berjanji atas nama Tuhan. Faktanya mereka pembohong. Ada, bukan di negara kita, tapi di luar sana. Faktanya mereka berbohong, padahal sudah bersaksi. Tapi kalau Allah yang bersaksi dengan Rasulnya, dengan Nabinya, tak ada keraguan untuk itu. Nah, inilah yang disifati oleh kitab ibu. Disaksikan, 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 disaksikan. Siapa mereka? Disaksikan oleh ini, disaksikan oleh itu. Mereka ini siapa? Wong Paulus aja kita tidak tahu siapa bapaknya, siapa mamanya. Tiba-tiba menghadiahkan 13 buku kepada Romawi. Paulus ini anaknya siapa sih? Kok bisa menentang perkataan dari yang maha tinggi yang datang kepada para nabi? Kita nggak tahu. Nah, inilah hebatnya orang Katolik. Percaya begitu saja pemberitaan dari Paulus, yang mereka pun bingung siapa nama bapaknya, siapa nama ibunya, orang dari mana, bagaimana masa kecilnya, masa remajanya, masa kanak-kanaknya, masa dewasanya. Mereka nggak tahu, gelap. Tapi karena mereka memiliki aliran kepercayaan politeisme yang tidak memiliki buku kitab suci, maka begitu mereka menyeleksi di konsili-konsili atau kitab-kitab yang mereka kanon, seketika mereka melantik kitab-kitab tersebut sebagai kitab suci mereka. Itulah yang terjadi, Bu. Jadi bagi kami umat Islam, kami tidak butuh saksi. Yang kami butuhkan adalah kebenarannya. Apa yang diterangkan Al-Quran 1400 tahun kemudian bisa kita lihat realisasi atau bukti yang termaktub di dalamnya. Kita bisa buktikan dari segi ilmu, dari segi kedokteran, dari segi pendidikan, dari segi ketajaman akal, dari perkataan yang ada di dalamnya tentang orang-orang kafir, tentang apa yang akan terjadi, bumi, laut, daratan, langit, semua diterangkan dalam Al-Quran. Jadi nggak butuh saksi. Tetapi kamilah seluruh umat Islam ini yang bersaksi atas kebenaran Al-Quran itu. Makanya dikatakan asyhadu alla ilaha illallah. Kami bersaksi, aku bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Selesai. Yang maha melihat, yang maha menyaksikan, yang maha mendengarkan, yang maha mengetahui, itu mendengarkan dan melihat apa yang kami persaksikan. Demikian Ibu, mohon maaf panjangan. Terima kasih. Masya Allah, ahi alumni kiamat. Barakallahu fiik. Ya, silakan Ibu kalau ada tanggapan atau ada tambahan dari guru-guru saya yang ada di sini. Iya, tadi saya sudah simak. Tapi boleh saya bertanya lagi, soalnya kan Silakan, gini, Ibu. kalau sifat-sifat baiknya seseorang kita tidak perlu bahas, kan baik. Tapi Iya. kan banyak yang saya dengar ya, dan Iya. juga saya sering juga dengar khotbahnya orang Islam bahwa Siap. Nabi Silakan, Bu. Nggak Muhammad usah ragu. itu banyak banyak hal-hal yang negatif yang dia bikin. Jadi saya pikir begini, kalau saya ikut Muhammad ini, tapi kok saya dengar sifat-sifatnya banyak yang tidak bagus, gitu. Misalnya menikahi anak di bawah umur 9 tahun, terus apalagi menikahi pokoknya banyak tentang pernikahan, pokoknya banyak istrinya gitu. Terus suruh minum orang air seni ya kan, onta, kencingnya Kencing onta onta, Bu, disuruh kencing minum. onta. Iya, yang saya dengar itu kan yang kayak begitu. Tapi mereka tanya sama Ustadz mengiyakan itu. Jadi bilang, bagaimana seorang nabi seperti itu? Bagaimana itu, Pak? Baik Ibu. Jadi gini, kalau hal negatif yang diceritakan kemudian yang terjadi pada masa lampau, lalu kita menilainya dengan keadaan kita pada hari ini,
Ya itu pasti sudah tidak adil itu ya. Pada 1400 tahun silam kita tidak bisa munafik bahwasanya beberapa tahun yang lalu kita masih mendengarkan nenek kita menikah belum tamat SD. Bahkan ada yang menikah belum haid. Apakah itu menjadi sesuatu yang buruk? Apakah itu menjadi sesuatu yang negatif? Bukankah itu cerminan kasih dan sayang? Itu yang pertama. Kita jangan munafik. Siapapun kita di negara ini, itu pernah mendengarkan orang-orang terdahulu nikah belum haid, nikah baru kelas 4 SD, kelas 5 SD, baru kelas 6 SD sudah nikah. Tamat SD langsung nikah. Itu udah biasa itu. Apatah lagi mereka yang hidup di padang gurun. Wanita-wanita Arab itu wanita yang kuat. Mereka punya tulang-tulang yang kuat. Mereka punya tulang-tulang yang besar. Tidak sama seperti tulangnya kita orang Asia. Mereka orang padang pasir, padang gurun. Yang diberikan fisik biologis yang luar biasa, tangguh. Tidak sama seperti kita. Jadi kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat lemah, karena salah satu hadits yang digunakan untuk menyerang Islam itu, salah satu perawihnya di sana, sanadnya itu adalah orang yang sudah pikun, yang menulis di Irak, bukan di TKP, di tempat kejadian. Urwah, itu dia. Lalu kemudian, kalau menikah anak kecil pada masa itu, bukan anak kecil, usia dini 6 tahun, pada masa itu adalah satu pelanggaran dalam pandangan bangsa Arab. Lalu bagaimana dengan orang Yahudi yang menikah usia 3 tahun? Itu yang kedua. Yang ketiga, andai saja itu betul, kenapa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dihina, tidak direndahkan, tidak dicemooh, tidak disudutkan, tidak dianggap sebagai sesuatu yang melanggar? Bahkan mereka mengagung-agungkan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang keempat, orang yang dinikahi anaknya bahagia, bahagia sebahagia-bahagianya. Wanita yang dituduh sebagai anak kecil pun bahagia sebahagia-bahagianya. Lalu apa yang salah? Wanitanya bergembira, wanitanya bahagia, keluarga bahagia, umatnya bahagia, tempatnya di sana semua berbahagia dengan kepernikahan itu. Lalu siapa kita yang seakan-akan melihat itu adalah suatu keburukan? Mari kita jujur menyikapi. Kita jujur menyikapi. Ada yang disebut histori, sejarah. Pada perang Uhud, perang Badar, syarat untuk mengikuti perang itu, wanita ataupun pria wajib minimal 15 tahun. Siti Aisyah ikut pada perang tersebut. Berarti usianya sudah 15 tahun. Sedangkan menurut sejarah, perang Badar, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum menikahi ibunda Siti Aisyah. Artinya bahwa Siti Aisyah ikut perang 15 tahun usianya dan statusnya belum dinikahi oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis tadi tertolak demi sejarah kebenaran. Itu poinnya. Yang kelima, Siti Aisyah difitnah, Rasulullah difitnah sebagai pelaku pedofil. Yang disebut pedofil adalah orang yang mengalami kelainan apa itu? Kelainan seks, kelainan birahi. Itu pedofil, kecenderungan bersyahwat, bernafsu terhadap anak-anak. Siapa anak-anak yang dinikahi? Siapa anak-anak yang pernah dicabuli oleh beliau? Tak ada satupun. Siti Aisyah, kalau dia korban pedofil, menurut ilmu kedokteran, korban
korban pedofil akan trauma besar, trauma yang sangat-sangat luar biasa kepada pelakunya. Benci kepada pelakunya yang melakukan terhadapnya, tidak suka kepada pelakunya. Jangankan melihat yang melakukan itu terhadap dirinya, benda-benda yang pernah dipakai atau diberikan itu akan jijik untuk disentuh. Tapi apa faktanya? Satu-satunya wanita yang menghafalkan minimal 2000 hadits baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah Ibunda Siti Aisyah. Subhanallah. Bagaimana mungkin korban pedofil menghafalkan setiap kata yang terungkai, yang terurai kemudian menjadi sebuah kalimat, di mana kalimat itu justru adalah hadis ucapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana tuduhan mereka? Itu yang kelima. Yang keenam, ini yang perlu dipahami oleh saudara-saudara di luar daripada Islam. Kalau melihat dari cerita ini, lalu bagaimana dengan Yesus? Mohon maaf nih, bagaimana dengan Yesus yang berasal dari keturunan pesina? Bagaimana dengan Yesus? Dia anak Daud, katanya Lukas 2:11. Bahkan berasal dari sperma Daud. Roma 1 nomor 3. Roma 1 nomor 3 atau Roma 3 nomor 1. Yesus itu berasal dari spermato Daud. Dari benih Daud. Daud di dalam Bible diceritakan sebagai pesina. Mengintip istri orang lagi mandi. Lalu melakukan tindakan yang tidak senonoh. Lalu memerintahkan suami wanita tersebut ikut perang. Meninggal dia. Lalu diambilnya Bersyeba ini sebagai istrinya. Ya kalau sah. Ya kalau hanya sebagai gondek. Sebab di dalam Bible Nabi Daud itu memiliki ratusan gondek. Begitu juga Salomo. Lalu bagaimana dengan Rifka yang dinikahi dengan Ishak? Benar ya? Menurut tradisi Yudaism, beliau menikahi Ribka di masa Ribka masih berusia berapa tahun? Ada yang tahu berapa tahun? 3 tahun. 3. Tiga tahun. Itu nyatu sama perut itu bolongnya tuh. Ini apa ini? Jadi hal-hal kayak begini sengaja disuntikkan otak-otak orang supaya mereka semakin jauh dari Islam, agar mereka tidak keluar dari komunitas yang mempersembahkan 10% dari harta mereka setiap bulannya. Maka disuntikkan tuduhan-tuduhan yang keji terhadap baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan minuman air kencing, kencing ontah dan seterusnya. Pada masa itu belum ada rumah sakit, belum ada obat diare, belum ada obat flu, belum ada obat asma. Kemudian ada pendatang masuk di kota di mana Rasulullah Muhammad SAW ada berdiam pada masa itu. Beliau sakit. Lalu Rasulullah arahkan, kamu ke sana, minum air kencing ontah dia supaya engkau sembuh. Apa yang terjadi? Orang itu minum campur dengan susu onta, sembuh orang itu. Apa yang terjadi? Itu berlaku hanya oknum tersebut, bukan diperintahkan kepada umat Islam. Wahai umat Islam, minumlah kencing onta. Tak ada itu dalilnya, tak ada. Itu hanya kejadian pada masa itu, berlaku hanya pada si fulan itu aja. Tetapi apa yang terjadi? Menurut penyelidikan para pakar, kencing atau seni onta itu bisa membunuh bibit-bibit kanker. Rupa-rupanya ada manfaatnya. Lalu bagaimana kalau dibandingkan dengan Yehezkiel 4:12 atau Yehezkiel 4:15? Firman Tuhan kepadaku, berikanlah kotoran lembu atau kotoran manusia, hendaklah kemudian kau membakar rotimu, makan roti
yang kau bakar di atas tai kering manusia. Ini apa ini? Ini perintah. Maka makanlah roti itu seperti jelai yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran atau tai manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Ini kenapa saudara-saudara Kristen tidak perhatikan? Ini perintah. Yehezkiel 4:12. Makanlah roti itu yang kau bakar di atas tai manusia. Jadi tai kering dibakar, di atas tai kering ini akan ditaruh roti untuk dipanggang. Jadi pemanggangan roti yang berasal dari bara tai kering. Kenapa Kristen tak lakukan? Kalau itu yang dijadikan sebagai acuan. Sayangnya kami umat Islam tidak disibukkan dengan menghujat, dengan mencari data-data seperti ini. Belum lagi di data lain, seperti orang yang makan tainya sendiri dan minum kencingnya sendiri yang ada di atas tembok, di atas pagar. Ada itu dalam Bible. Yesaya 36:12. Yesaya 36. Coba. Tapi kami tidak menghabiskan waktu untuk mencari itu, enggak. Kenapa? Kebenaran tetaplah akan menjadi kebenaran, dan kejahatan, keburukan akan tampak seperti keburukan meskipun orang berupaya menampakkan yang baik-baik. Sehebat apa kemudian gaungan agama Kristen, agama kasih? Sehebat apa? Tapi tidak bisa. Tidak bisa. Sehebat apa kemudian Kristen disebut sebagai agama kebenaran? Tapi tidak bisa. Muncul upaya-upaya Kristen untuk mengiklankan agamanya sebagai agama benar, tapi Tuhan berkata lain. Muncul orang yang memproklamirkan Kristen agama benar, tapi muncul di benua lain orang-orang Kristen sendiri mencetak Bible yang khusus untuk kaum Gehei. Orang Kristen berjuang menggaungkan Kristen agama kasih. Di sisi lain kemudian Allah menutup itu semua dengan memperlihatkan bagaimana gereja-gereja mengkawinkan antara orang-orang yang sama jenis. Bahkan mereka kemudian memiliki komunitas dan sekte, yang mana sekte itu adalah sekte orang-orang sesuka sesama jenis. Tuhan membuka aib itu semua. Bagaimanapun Islam dihujat, direndahkan, dihinakan, Allah membalasnya dengan sendiri dari orang Kristen itu sendiri yang memperlihatkan pertontonan seperti itu. Jadi tidak perlu kemudian kami mencari data-data, kecuali ada yang bertanya kenapa di Islam gini dan seterusnya. Ingat, itu sifatnya hanya temporer. Waktu itu ada seorang yang datang kepada Rasulullah, kemudian minta untuk disembuhkan. Rasulullah perintahkan kamu minum itu. Itu hanya sesuai pada kondisi itu, bukan diperintahkan untuk selanjutnya. Berbeda dengan Yehezkiel 4:12 ini. Memang perintahnya untuk makan roti yang dibakar dari hasil tai kering, dari pembakaran tai kering manusia. Artinya kalau ini diikutin, maka orang Kristen kalau berak itu tidak boleh di kloset. Orang Kristen itu harus menyimpan nya di piring, atau di wajan, atau di apa itu, baki, atau di apa ini, tempat-tempat piring lah, piring. Untuk apa? Untuk dijemur, biar dikeringkan. Nampan. Ya, tampan. Untuk dikeringkan. Habis itu sudah dikeringkan, ditumpuk di lemari. Sebagai apa? Sebagai alat pembakaran roti ketika mereka ingin makan roti. Itu yang celaka kalau musim hujan, susah mengeringkan. Jadi menumpuk. Orang Kristen ini kan kalau, sorry ya, semacam Pak Bom itu kan 6 kali berak satu hari. Beraknya itu 3 kilo minimal. Nah ini bahaya kalau musim dingin, musim hujan. Mau di mana dijemur tainya Pak Bombo itu? Ya saya kira begitu Ibu. Mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan. Memang orang yang hanya mendengarkan cuitan tentang Islam, yang tidak belajar tentang Islam kepada sumbernya, ya begitulah adanya. Terima kasih atas pertanyaan Ibu. Tapi Ibu jangan mengikuti yang tadi yang saya katakan, tiba-tiba besok Ibu mengajak orang-orang untuk mengeringkan kotoran. Jangan, silakan Ibu. Ya enggaklah, tentunya Ya. yang saya petik yang baik, yang tidak lah, gitu. Masya Allah, iya Ibu, silakan. Cuma nanti capek ini kalau saya bertanya lagi, nggak capek. Enggak.
Enggak Ibu, biar Tanya aja Bu, nggak apa-apa. Ntar dikit balik nggak apa-apa. Ini juga ada seorang ustadz, makanya saya ragu karena ustadz sendiri yang bilang kan gitu. Dia bilang gini, videonya lagi viral itu kalau nggak salah, bahwa Al-Quran itu 75% diambil dari kitab suci Alkitab, dan dia bilang begitu. Jadi cuma 25% itu ditambah-tambah katanya. Ini seorang ustadz ada lagi viral itu bilang, oh begitu ya. Ustadz siapa namanya Bu, izin Bu? Diambil dari kitabnya orang Kristen. Ustadz siapa namanya Bu? Izin. Ada sih, saya ada itu, tapi saya tidak bisa buka. Ada saya simpan. ya boleh saya tanggapi ya Bu ya. Iya Bu. Ya. Ya baik. Jadi kalau ada ustadz yang mengatakan itu, mungkin yang mendengarkan ini yang kurang nangkap, atau bisa jadi ustadznya ini seperti Pendi Aceh mungkin ya, semisal itu. Karena kalau dikatakan Al-Quran itu diambil dari Bible, itu mustahil. Karena baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah membaca kitab-kitab terdahulu. Tidak ada kemudian sejarahnya Rasulullah itu membaca kitab terdahulu. Al-Quran menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Wa ma kana li rasulin ayati bi ayati illa bi isnillah. Tolong tegur saya kalau saya salah baca ayat. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, wahai Nabi Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang rasul pun membawa satu mukjizat kecuali atas izin Allah. Artinya apa yang dituliskan oleh para sahabat, yang dihafalkan oleh para sahabat, yang bersumber dari Rasulullah, semua itu adalah hal yang diceritakan oleh Allah terkait dengan nabi-nabi yang terdahulu atau utusan-utusan terdahulu. Ada yang diceritakan, ada juga yang tidak diceritakan. Makanya Al-Quran mengatakan, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasya'u min ibadina wa innaka tahdi ila siratal mustaqim. Demikianlah kami wahyukan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, berupa ruh, yaitu Al-Quran, dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidak pernah mengetahui apa itu kitab dan apa itu iman, tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba kami. Dan sungguh engkau, wahai Nabi Muhammad, benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Jadi Rasulullah itu tidak pernah membaca kitab terdahulu, menyadurnya masuk ke dalam Al-Quran. Kalau itu terjadi, dengarkan saya wahai saudara-saudara muslim, kalau tuduhan itu terjadi, maka Al-Quran akan mengalami revisi-revisian. Kok bisa? Ya, karena disusun berdasarkan hasil penyelidikan, karena disusun dari hasil jiplak kitab orang lain, karena disusun dari hasil pengajaran dari orang lain. Alhamdulillah, Al-Quran sepenuhnya adalah wahyu Allah, sehingga Al-Quran 1400 tahun tidak pernah mengalami revisi. Nah, ini yang terjadi kemudian. Ini fakta, ini real, ini realita yang ada. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Rasulullah itu mengambil dari kitab terdahulu, itu keliru. Mungkin yang dimaksud kisah-kisah
Nah, kisah itu datang dari Allah. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Sebagian aku ceritakan, sebagian tidak aku ceritakan. Jadi kalau ada kesamaan, itu karena sang sumber, yaitu Allah, yang mengutus dan yang menyaksikan para nabi dan rasulnya, menceritakan kembali kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan penutup para nabi. Coba kita lihat di dalam Al-Quran surah An-Nahl, sahabat-sahabat muslim yang ada di bawah. Ini sudah sering kita sampaikan. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kemudian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqqa liyuthabbital ladina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Roh Kudus menurunkan Al-Quran dari Allah dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadikan petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Menurut Al-Quran surah An-Nahl ayat 102, Roh Kudus utusan Allah datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewahyukan Al-Quranul Karim. Jadi Rasulullah tidak menyontek, tidak mengambil dari kitab manapun. Ini murni dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan, ma dalla sahibukum wa ma gawa. Kawanmu Nabi Muhammad tidaklah sesat dan tidak pula keliru. Wa ma yantiqu anil hawa. Dan tidaklah yang diucapkan oleh nabimu itu, oleh Nabi Muhammad itu adalah menurut nafsunya, menurut keinginannya. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain yang dilisankan oleh Rasulullah yang berupa wahyu itu hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya melalui Allamahu Syadidul Quwa, melalui Roh Kudus yang sangat kuat. Kalau Rasulullah sesuai dengan tuduhan itu, berarti dia butuh kelas, dia butuh pertemuan, dia butuh murid-murid, dia butuh kemudian intel, dia butuh asisten, dia butuh orang yang bisa bahasa Ibrani, dia butuh orang yang bisa bahasa Yunani, dia butuh orang yang bisa bahasa Aramaik, lalu menyusunnya kemudian, lalu tersusun. Setelah tersusun, diselidiki lagi, setelah diselidiki ada kekurangan, ditambah lagi, setelah ditambah ada kekurangan, dikurangi lagi, ditambahi lagi, ditambah lagi, dan seterusnya. Alhamdulillah, itu tidak disifati oleh Al-Quranul Karim. Maka wajib kemudian umat Islam itu berbangga. Kenapa? Karena hasil penyelidikan itu akan membuahkan seperti apapun kesempurnaannya, tetap saja akan terdapat kekeliruan. Itu pasti. Coba kita lihat di dalam Lukas 1, data nomor 1 dan seterusnya. Apa yang dikatakan di sana? Theophilus yang mulia, banyak orang yang berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka. Mereka siapa? Tanda tanya botak. Yang dari semula adalah saksi mata. Siapa saksi mata tersebut? Dan sebagai pelayan firman, siapa pelayan firman tersebut? Karena itu, setelah aku menyelidiki, penulis Lukas melakukan penyelidikan, ibaratnya mahasiswa yang lagi nyusun skripsi. Karena itu, setelah aku melakukan penyelidikan atas segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, maka aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu itu adalah sungguh benar. Jadi ini seperti surat kabar ini. Surat kabar sebelum kemudian sampai di meja redaksi, itu diselidiki, diteliti, diolah, kemudian disusun kata-katanya, dipermak informasinya. Habis itu masuk ke meja redaksi. Habis itu diterbitkan, diseleksi dulu. Ya, diseleksi. Ini tak benar. Ini udah bagus ceritanya nih. Ini coba ditambah sedikit ini supaya agak-agak ini. Ini supaya nampak sedih-sedihnya, kamu pasangi, kau tambahi 2 kata, 3 kata, dan seterusnya. Itu hasil penyelidikan. Bukan firman Tuhan. Berbeda dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tidak ada muridnya yang melakukan penyelidikan, tidak ada sahabatnya yang pernah sekolah jauh-jauh sampai ke Yunani, ke Romawi, nggak ada. Tidak ada muridnya punya titel dokter, punya titel ahli kitab, nggak ada. Berbeda dengan orang Yahudi, berbeda dengan orang Farisi, mereka bergelar ahli kitab. Tapi apesnya katanya ahli kitab, ahli mobil, ahli kunci, ahli semua ahli penyakit, ahli vitamin, itu mereka ahli. Ini ada yang disebut ahli kitab katanya. Tapi anehnya kitabnya hampir setiap saat direvisi. Saya kira begitu. Sedangkan Rasulullah hanyalah bergelar orang yang dipilih sebagai nabi dan rasul di kalangan bangsa ummi. Bangsa ummi artinya bangsa induk, bangsa yang buta terhadap kitab-kitab terdahulu. Tidak mengerti apa itu Taurat, apa itu Zabur, apa itu Mazmur, apa itu Daniel, apa itu Yesaya, apa itu Yeremia. Tidak ngerti. Sahabatnya tidak ngerti. Rasulullah tidak ngerti. Umatnya nggak ngerti. Tak paham. Tak ada yang paham. Tapi seketika kemudian hukum Tuhan menyala-nyala berasal daripada gurun paran. Dari mana itu? Dari Arab Saudi. Sesuai nubuatan Ulangan 33 nomor 2 yang menjadi simbol berdirinya apologet Islam Indonesia. Silakan. Ibu, mohon maaf kalau kepanjangan. Jangan tidur, Bu. Gurunda Zuma, assalamualaikum Iya, teman-teman terima kasih. semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ardi sudah saya kirim di WhatsApp, Bang Ardi. Ngirim apa? Uang. Tanda tangan. Oh, pikir uang. Bah. Siap. Lanjut Ibu. Positif, lanjut. Uang peninggalan Belanda mau. Bisa dijadikan kalung. Terima kasih Bang Ya, Junior. terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Mungkin sampai di sini dulu ya, saya punya pertanyaan. Makasih Ibu positif. Masya Allah. Ibu sehat terus ya Bu ya. Panjang umur. Senantiasa Amin. belajar dan belajar ya. Silakan belajar, dalami Bible baik-baik. Mudah-mudahan besok bisa jumpa lagi dengan kita di sini Ibu. Kalau ada kata yang kurang berkenan, maafkan saya. Saya manusia biasa, sama seperti Ibu juga. Kadang hilaf, kadang salah. Kita saling memaafkan. Tugas saya hanya menyampaikan, tugas saya hanya memberi peringatan. Mau nerima, alhamdulillah. Tidak terima juga nggak apa-apa. Silakan Ibu, ini udah pukul 00:30, saatnya mungkin Ibu untuk beristirahat. Silakan. Iya, makasih. Saya turun dulu ya. Iya, silakan Ibu. Bu, ntar dulu, Bu. Ya, makasih penjelasannya. Bu, jangan meninggalkan diriku, Bu. Saya belum ke Ibu nih. Tadi Bapak, siapa ini Bapak Suma sudah jelas sekali, sudah jelas, saya sudah mengerti, paham apa maksudnya gitu. Kalau Ibu percaya nggak ada penyaliban penebusan dosa, Bu? Kalau penyaliban tidak, cuman kan di Alkitab kan itu penyaliban itu kayaknya ditambah sih, yang ada kan digantung dalam satu tiang, dalam satu palang gitu. Makanya di rumah saya tidak ada